Mungkin saya mohon izin apakah kita bisa memulai untuk dialog positif kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Tidak henti-hentinya apa yang kita rasakan hari ini dan setiap kita bernafas, ternyata ada nikmat yang selalu mungkin bahkan kita tidak sadari dan terlupa bahwa kasih sayang daripada Allah atau Tuhan semesta alam ini selalu mengalir kepada setiap ciptaannya termasuk diri kita sendiri. Di mana dengan udara yang begitu lembutnya mampu membuat seluruh sistem di dalam tubuh kita ini, apalagi otak kita ini, memiliki mungkin suatu pemikiran-pemikiran yang nantinya akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan, khususnya pada fase-fase jiwa, baik itu yang menginjak masa remaja maupun masuk kepada remaja akhir, maupun mungkin kita sudah masuk kepada fase pendewasaan diri. Dan seringkali kita juga melihat suatu kondisi yang juga beberapa saat yang lalu menjadi diskusi bersama sahabat-sahabat kami yang ada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini, yang kami melihat bahwa apakah betul saat ini pemuda-pemudi itu berada dalam kondisi yang labil atau jiwanya lagi inkonsistensi. Karena kenyataan yang kita lihat, mereka melihat sesuatu yang mana tren itu yang mereka ikuti. Apakah hari ini lagi tren untuk berdebat, mereka ikut untuk lomba, bahkan ada lomba untuk debat. Ataukah hari ini lagi tren untuk membahas berbagai macam tingkat filsafat-filsafat, mereka jadi filsuf-filsuf itu sendiri. Dan kita selalu mengatakan bahwa, oh mereka lagi latihan. Tapi jauh dari itu, mungkin pada malam hari ini, dan kita akan mendapatkan suatu jawaban, tentu saja dari dialog yang akan terbangun antara kita bersama, bahwa apakah betul saat ini pemuda-pemuda kebanyakan berada dalam kondisi yang labil, atau bahkan diri kita sendiri dalam kondisi yang labil, inkonsistensi, ataukah kita dalam kondisi pencarian. Baik, untuk pada malam hari ini, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dr. Royan Mustika telah meluangkan waktu untuk kita semua. Dan untuk efisiensi waktu pada malam hari ini, saya serahkan kepada Bapak Dr. Royan Mustika untuk memberikan pencerahan bagi kita semua tentang bagaimana sih daya ajaib bagi jiwa muda ini. Kami persilakan pada Dr. Royan Mustika. Terima kasih, Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu buat kita semua. Terima kasih, hari ini kita kembali berkumpul pada malam di mana kita bisa, ini malam khusus, ini malam purnama, di mana kita berharap malam ini kita mendapatkan pencerahan. Sebelum kita masuk ke wilayah pencerahan, saya mau cerita sedikit tentang bulan purnama. Bulan purnama, karena kebetulan ini malam bulan purnama. Seringkali bulan purnama dijadikan simbol pencerahan. Jadi dijadikan simbol pencerahan, sehingga yang kita rasakan adalah bulan itu memantulkan cahaya matahari ketika malam telah tiba. Ya. Maknanya adalah jika matahari diibaratkan sebagai Tuhan, maka jiwa yang terang, jiwa yang murni, utuh, gitu, bulat utuh, itu simbol dari seseorang yang mampu memantulkan sifat-sifat atau cahaya kesadaran Tuhan di dalam dirinya, dalam kesehariannya, ketika dia mengalami kegelapan dalam perjalanan hidupnya. Nah, kita semua diharapkan bisa menjadi bulan yang menuntun masing-masing diri kita di kegelapan malam ini. Nah, terutama yang disebut kegelapan itu adalah salah satunya adalah masa remaja. Ya. Di ajaran Hindu yang diadopsi dari kisah Lubdaka, itu kisah pemburu dari zaman kerajaan di Jawa masa lalu. Ketika Empu Tanakung kalau tidak salah,
itu menulis kisah Lubdaka, seorang pemburu, yang sebenarnya maknanya adalah sebuah kisah simbolik yang disampaikan kepada Raja Ket Anglok kalau tidak salah. Itu tujuannya untuk mengingatkan betapa bahayanya beberapa hal dalam kehidupan ini yang kemudian disebut sebagai 7 kegelapan atau Sapta Timira. Ada kegelapan yang diakibatkan oleh dana yaitu kekayaan yang kita miliki. Kekayaan memang membuat kita hidup bahagia, bisa hidup berkecukupan, segala kebutuhan kita mudah terpenuhi. Tapi dana itu bisa menyebabkan kita mengalami kegelapan. Yang kedua, guna. Ketika kita memiliki pengetahuan, memiliki kepintaran, itu juga bisa membuat kita jatuh dalam kegelapan. Misalnya, kesombongan, merasa diri sudah paling tahu, dan sebagainya. Ada juga kegelapan lain, yaitu misalnya kita adalah keturunan seseorang yang berkuasa atau keturunan bangsawan. Ini disebut sebagai kulina, keturunan bangsawan. Dan yang keempat, ada yang disebut sebagai surupa. Surupa itu artinya rupa yang rupawan. Su itu artinya baik. Jadi kerupawanan, kecantikan, kegantengan, nah itu bisa membuat kita masuk dalam kegelapan. Yang kelima itu namanya Yowana. Yowana itu artinya sifat-sifat keremajaan kita. Nah itu juga bisa membuat kita gelap selama menjalani kehidupan ini. Yang keenam itu namanya sura. Sura, ya, mabuk oleh minuman keras. Kemudian ada kasuran, mabuk oleh keberanian. Nah, beberapa di antaranya itu sangat berkaitan erat dengan dunia remaja. Kita semua yang mungkin hari ini sudah menikah, sudah punya anak, mungkin akan menghadapi kembali masa-masa remaja yang bukan diri kita, tetapi ada pada generasi kita berikutnya, yaitu anak-anak kita. Dan jika kebetulan pada malam hari ini juga ditonton, diikuti oleh anak-anak muda, ya ini bahan perenungan untuk kita kenali bersama, bahwa ketika kita masuk ke masa remaja, ada beberapa hal yang mungkin membuat kita gelap. Satu, ketika kita punya uang, ya mungkin kita anak orang kaya, atau mungkin kita kerja sambilan dan punya uang, hati-hati uang itu bisa membuat kita gelap. Pingin membeli ini, pingin membeli itu, bahkan membeli sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita. Sehingga ada banyak anak muda yang mungkin ketahuan membeli barang-barang terlarang seperti narkotika dan obat-obat terlarang lainnya, bahkan menggunakan waktunya lebih banyak untuk menikmati masa-masa keremajaannya, sehingga lupa untuk mengenali dirinya secara utuh. Lalu ketika si remaja, masa remaja kita dipenuhi oleh banyak pengetahuan, kita menjadi pintar, ini juga sering membuat kita kehilangan kesejatian kita sebagai makhluk yang suci di dalam, ya, makhluk yang tenang dan damai, tetapi kita menjadi orang-orang yang sombong. Ini perlu hati-hati. Apalagi ketika kita didorong oleh keberanian kita, karena memiliki tubuh yang kuat, ya energi yang besar, kita mengalami kegelapan, karena malah suka menganiaya orang lain, membuli orang lain, bahkan berkelahi dengan orang lain. Yang lebih parahnya lagi, berani melakukan tindakan fisik, melawan orang tua, melawan orang-orang yang seharusnya dihormati, bahkan melawan guru di sekolah. Nah ini perlu direnungkan kembali bahwa beberapa kegelapan di masa remaja itu bisa muncul. Ya, kita semua mungkin pernah mengalami dalam persentase atau takaran-takaran yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang kecil, tetapi ketika kita sudah menua, sudah mulai dewasa, di situ baru kita sadar betapa dulu kita banyak melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan ketika kita masih remaja. Ya, jadi kita perlu merenung, jangan sampai kita menyesalinya nanti. Ya, syukurnya beberapa di antara kita mungkin persentasenya tidak terlalu banyak, sehingga sekarang kita mau berkumpul di tempat seperti ini untuk mempelajari hal-hal yang bersifat kedirian, diri yang sejati ini, spiritualitas, moralitas, dan pengenalan terhadap sifat-sifat kemuliaan yang ada di dalam diri kita sebagai ruh itu.
Ini tanda-tanda dulu kita tidak terlalu terguncang oleh kegelapan masa remaja. Nah, ketika kita masuk masa remaja, ya, untuk dilihat, direnungkan, dan diamati, anak-anak remaja itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada energi besar yang hadir dalam tubuhnya, dalam pikirannya, dan juga dalam jiwanya. Sehingga mereka memiliki sesuatu yang sangat berpotensi, bisa berpotensi membawa mereka kepada kehidupan yang membahagiakan, atau bahkan membawa mereka pada kehidupan yang penuh penderitaan. Ini perlu dihati-hatikan sejak sekarang, diwaspadai. Karena ada sesuatu yang ajaib yang dimiliki oleh manusia. Dan ketika dia remaja dengan energi yang begitu besar, kalau potensi keajaiban dalam diri digunakan dengan energi yang besar dan salah, yang keliru, efeknya berat sekali. Ini seperti mobil yang dilepas dari atas perbukitan, ya, jalan menurun. Kalau remnya dilepas, itu larinya kencang sekali. Sudah mobilnya bagus, kencang, kemudian dilepas remnya, ya, remnya dilepas dan ditambah ngegas pula, ini berbahaya. Ya, jatuhnya bisa berbahaya. Sehingga perlu hati-hati dalam hal ini. Nah, pada anak remaja karena beberapa pengaruh hormonal seperti hormon-hormon yang membuat mereka menjadi pribadi yang kuat itu. Anak remaja, ada testosteron, ada estrogen, progesteron, itu membuat mereka mudah mengalami pertumbuhan yang bagus, tubuh yang bagus, energi yang besar, metabolisme tubuhnya bagus, makannya kuat, ditambah aktivitas fisiknya banyak, itu menyebabkan tubuhnya menjadi berotot dan sangat kuat untuk melakukan apa saja. Jika ini tidak dikendalikan dengan baik, maka energi yang muncul melalui makanan, melalui semangat hidupnya, melalui kebiasaan mereka melatih ototnya, itu bisa berbahaya. Malah menjerumuskan mereka ke dalam kehidupan yang bisa menderitakan di kemudian hari ketika mereka menua. Sehingga harus dilakukan pendampingan. Ya, para remaja harus mengizinkan dirinya didampingi oleh orang-orang yang lebih dewasa. Kenapa demikian? Karena di masa remaja itu seringkali muncul keinginan-keinginan yang cepat sekali berubah-ubahnya. Nah, karena cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi pada keinginan, pada cita-cita, ini yang menyebabkan anak remaja sering disebut sebagai anak yang inkonsisten, tidak konsisten. Rata-rata kita semua mengalami ini. Ya, ini sesungguhnya bukan kelainan. Ini masih wajar-wajar karena memang sebagai anak remaja, badan kita, pikiran kita, jiwa kita akan dipengaruhi oleh berbagai unsur yang ada di dalam diri kita dan yang ada di luar diri kita. Salah satunya misalnya seperti ini. Ketika kita masuk ke masa remaja, ada sebuah perkembangan di otak kita yang disebut dengan bagian otak di prefrontal cortex, itu bertanggung jawab untuk membantu kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Membantu kita mengambil keputusan, kemudian merencanakan masa depan kita, dan juga mengendalikan diri kita dalam tahap perkembangan itu. Tapi sayangnya, tanpa didampingi oleh orang-orang yang lebih berpengalaman tentang masa depan, nah ini kita mengalami kesulitan di masa remaja untuk mengambil keputusan yang benar. Ya, ini contohnya ketika dulu kuliah misalnya. Ya, satu sisi kita tidak ingin kuliah di kedokteran misalnya, tetapi orang tua kita menginginkan kita kuliah di kedokteran. Ditambah lagi dengan iming-iming kalau orang jadi dokter itu hidupnya lebih sejahtera di masa depan. Atau ada orang yang sukanya bisnis, tetapi orang tua menginginkan dia untuk kuliah di hukum gitu misalnya. Nah, jadi dalam kebimbangan ini dia bingung mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Sehingga di satu sisi dia mengikuti orang tuanya, atau mengikuti ajakan teman-temannya, atau mengikuti seseorang yang dia idolakan. Tetapi sesungguhnya dia tidak berangkat dalam keputusan itu berdasarkan passionnya atau gairah yang muncul dalam dirinya. Ini yang menyebabkan
ketika seorang anak sudah mengambil sebuah mata kuliah atau fakultas, lalu di situ dia tidak benar-benar serius untuk mempelajari setiap mata pelajaran atau mata kuliah yang dia pilih dulunya fakultasnya. Ini terjadi karena dia tidak benar-benar mengikuti dirinya sendiri, mengikuti kata hatinya, melainkan mengikuti apa yang muncul di luar dirinya sebagai idola, sebagai apa namanya, saran orang tua yang tidak mampu melihat apa passion si anak. Nah, jadi sekarang kalau kita menjadi orang tua perlu hati-hati. Jangan sampai kita mengarahkan anak remaja memilih sesuatu yang sebenarnya bukan passionnya. Ada banyak kasus di mana kemudian ada anak yang jadi dokter, tapi kemudian di sana tidak serius belajarnya, tidak benar-benar melakukan tugasnya dengan dorongan cinta kasih dalam pelayanan. Ini juga berbahaya. Atau orang yang memang sebenarnya tidak memiliki tarikan untuk menjadi pebisnis karena dia bukan entrepreneur, tapi diminta oleh orang tuanya, akhirnya yang terjadi bisnis orang tua yang diwariskan menjadi hancur gara-gara memaksa anaknya kuliah di kuliah bisnis yang dia tidak sukai. Ini contoh pentingnya kita membantu anak mengambil keputusan yang tepat untuk merancang atau merencanakan masa depannya. Karena dalam perkembangan bagian otak yang disebut prefrontal cortex itu, dia belum berkembang maksimal untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Ini perlu direnungkan. Kemudian, kita tahu dan kita pernah mengalami sendiri bagaimana di masa remaja itu, kita semua adalah pribadi yang sedang mencari identitas diri kita. Ya, sampai-sampai karena kita bingung mencari siapa diri kita yang sejati, siapa diri kita di masa depan, kita pun akhirnya menjadi follower, menjadi pengikut dari orang-orang lain yang menurut kita mungkin akan membuat kita seperti dirinya. Jadi ada yang mencoba menjadi YouTuber demi melihat atau demi menjadi sukses seperti orang lain, atau memaksa dirinya menjadi olahragawan karena melihat ada orang lain yang sukses. Ada yang menjadi penari karena melihat orang lain yang sukses. Padahal itu belum tentu adalah pilihan jalannya sendiri untuk masa depannya. Ya, ini kita perlu bantu mereka menemukan potensi emas yang ada di dalam dirinya sendiri. Kalau berbicara tentang potensi emas seorang anak, silahkan membaca buku dari Ayah Edi, ya, beliau seorang ahli parenting nasional. Beliau menulis banyak buku tentang bagaimana ketika kita berhadapan dengan anak remaja atau ketika kita sendiri adalah anak remaja, sehingga kita tahu apa potensi emas kita. Misalnya nih, misalnya kita punya bayi yang di waktu sudah bisa berjalan, selalu berjalan di depan kita, bukan ngikutin kita. Selalu berjalan di depan kita, lalu dia setelah agak jauh dia menoleh kita, memastikan kita mengikutinya, maka ciri-ciri dia berpeluang menjadi leader, menjadi pemimpin di dalam dunia ini. Ya, entah di perusahaan atau dimanapun. Ya, kalau ada anak suka tampak melawan menurut orang tua kebanyakan, ya melawan, tidak mau diatur, jangan-jangan dia adalah seorang pemimpin. Ya, kalau pemimpin memang sulit diatur, kalau follower itu gampang diatur. Jadi jangan buru-buru marah kepada anak yang susah diatur. Jangan-jangan dia memang memiliki potensi seorang leader, seorang pemimpin yang akan memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah pemerintahan dan sebagainya. Itu hati-hati. Ketika dia remaja suka demikian. Kalau seorang anak remaja penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, ya jangan dimarahin. Kalau kita tidak bisa menjawab, arahkan mereka untuk menemukan tempat yang mampu memberikan mereka jawaban-jawaban yang mereka butuhkan. Jangan dianggap cerewet, jangan dianggap kepo, tetapi tanda-tanda dia adalah seorang yang mungkin kelak akan menjadi filsuf karena banyak pertanyaan-pertanyaan detail tentang kehidupan ini. Jangan-jangan dia adalah orang yang memang cerdas, karena ciri-ciri orang cerdas salah satunya adalah sangat ingin memahami berbagai hal secara detail. Ya. Nah, kemudian ketika mereka sudah dibantu menemukan siapa diri sejatinya, mereka akan mampu memutuskan kelak menjadi apa diri mereka di kehidupan ini. Ada beberapa juga hal lain yang menyebabkan seorang anak remaja itu tidak konsisten.
terhadap pilihan-pilihannya. Bukan saja karena dia tidak tahu apa yang harus diputuskan, tidak tahu siapa diri sejatinya, ini juga karena pengaruh lingkungan pergaulan mereka, kehidupan sosial, juga kehidupan di keluarga. Kalau mereka bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda, nah di situ yang saya ceritakan tadi, kalau mereka bertemu dengan komunitas yang memberi mereka pengaruh tertentu, maka mungkin mereka akan menjadi seperti si influencer itu. Nanti ketemu komunitas yang lain di sekolah yang lain, ketemu lagi influencer dengan arah yang berbeda. Nah, ini yang menyebabkan anak remaja sering kelihatan tidak konsisten dengan kesukaannya, dengan hobinya, dengan minatnya, dengan pilihan-pilihannya. Karena dia selalu bertemu dengan komunitas-komunitas yang berbeda di tengah ketidakmampuannya menemukan siapa identitas sejati dirinya di masa depan. Ini contoh bagaimana kita harus memaklumi hal itu dan kemudian menemani mereka bertumbuh di dalam proses mereka menjadi jati diri mereka secara utuh. Seperti lagu pertama tadi, lagunya dari Dira Sugandi, lagu utuh gitu. Sehingga kita mungkin akan sering ketemu anak remaja yang bisa mengalami depresi, kecemasan, karena benar-benar tidak tahu apa yang dicari dalam kehidupan ini. Sampai kemudian karena stresnya, karena depresinya, karena cemas akan masa depannya, kemudian anak itu menjadi murung, tidak mau bergaul. Nah, kalau sudah seperti itu, silakan diajak dia untuk berada di depan cermin dan melihat dirinya di depan cermin sambil menyanyikan lagu utuh tadi. Supaya mereka bisa melihat apakah dirinya tidak bahagia dan kenapa mereka tidak mengizinkan dirinya bahagia. Itu contoh cara untuk membuat seorang anak remaja yang sedang stres, depresi untuk menemukan kembali semangat hidupnya. Karena energi mereka sangat besar. Kalau mereka kehilangan semangat hidup, ya, kehilangan spirit, maka energi itu akan menjadi energi yang membuat mereka malah terbenam di dalam penderitaan batin yang menjauhkan mereka dari kehidupan sosial mereka. Ya, kita tahu juga bahwa anak muda itu, jangankan anak muda, bahkan kita sebagai orang tua pun sering mengalami perubahan-perubahan emosional. Emosional, ya kadang begitu cepat marah, kadang begitu cepat sedih, kadang begitu cepat cemas oleh masa depan. Nah, anak-anak remaja yang memperhatikan kita sejak dari kecil akan meniru kita. Kalau kita begitu mudah cemas oleh salah satu masalah kecil, atau cepat panik oleh sebuah masalah yang tidak begitu penting, anak remaja itu atau anak kecil itu bahkan akan meniru kita di masa depannya. Dia akan mengikuti bagaimana cara kita menghadapi permasalahan hidup kita. Jadi perlu hati-hati mempertontonkan cara kita menghadapi kehidupan ini dengan emosi-emosi yang tidak penting seperti itu. Karena mereka akan meneladani perubahan-perubahan emosi kita ketika kita punya masalah. Nah, kemudian yang menyebabkan anak remaja mengalami inkonsistensi dalam hidupnya, karena mereka juga melihat, kita juga melihat betapa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, penuh dengan ketidakpastian. Ada berbagai bisnis di kehidupan ini yang menurut kita bisnis yang bagus. Tapi ternyata bisnis itu malah bisa bangkrut. Ya, ada berbagai bisnis besar itu. Sekarang bahkan ada bisnis penjual makanan, ya, gerai makanan yang sangat terkenal dari dulu sudah menutup banyak sekali gerai-gerai ininya, gerai-gerai tempat dia menjual makanannya. Ya, Bapak Ibu tahu semua apa yang saya maksudkan. Ada banyak perusahaan kamera yang dulunya heboh, sekarang tutup. Ada HP, ya BBM tutup, ya BlackBerry tutup, gitu. Nah, padahal dulunya hebat sekali. Nah, di tengah ketidakpastian itu membuat anak remaja, bahkan kita sendiri bingung. Apa yang harus saya lakukan di masa depan saya untuk menjamin kehidupan saya bisa bahagia, bisa sukses di tengah ketidakpastian ini. Nah, ini yang membuat kita menjadi inkonsistensi. Ya, ketika kita menjadi dokter, ternyata begitu banyak biaya yang sudah kita keluarkan untuk kuliah, terutama di masa sekarang.
untuk kuliah, untuk beli alat ini, alat itu, bahkan untuk bikin tempat prakteknya lumayan. Dan setelah itu mungkin tidak akan bisa mendapatkan kembali modal kita sekolah. Sehingga ujung-ujungnya beberapa dokter harus melakukan ya kegiatan yang mungkin bagi orang lain itu hanya sekadar bisnis, ya, tanpa kemanusiaan. Tetapi sesungguhnya bukan itu tujuan tujuan dilakukan oleh dokter. Ya, kalau mereka terus-menerus memberikan biaya yang murah misalnya, ya kita seakan-akan tidak menghargai betapa berat perjuangan menjadi seorang dokter. Tapi kalau mereka memberikan harga yang pantas untuk ilmu pengetahuan yang mereka keluarkan, yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dengan berbagai uh, biaya, materi, kemudian waktu, perjuangan, akhirnya ujung-ujung mereka akan dianggap tidak manusiawi. Ya, ini beratnya menjadi seorang dokter. Akhirnya anak muda yang melihat itu mungkin memiliki ketidakpastian. Ini sebagai contoh nih anak saya sendiri, sebagai contoh. Ketika saya tawarkan, saya tanyakan, bukan tawarkan, tanyakan, nanti ke depan jadi apa? Mau jadi dokter enggak? Terus dia ketawa, enggak mau. Karena jadi dokter pendapatannya kecil seperti bapak gitu. Karena dia tahu dia yang sering memberikan apa? Saya sering memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang sehingga penghasilan dari dokter memang tidak ada apa-apanya gitu. Bahkan tidak cukup untuk berbagai kebutuhan ketika saya masih praktek di klinik swasta gitu. Nah, itu kemudian membuat dia berpikir lebih baik saya jadi pebisnis gitu. Ya dengan penghasilan besar bisa nolong orang lebih banyak lagi gitu. Ini contoh bagaimana eh, apa yang mereka lihat dalam ketidakpastian itu membuat mereka tidak konsisten. Dulu pingin ini, besoknya lagi pingin ini, dan seterusnya. Ini wajar-wajar saja karena ketidakpastian dalam kehidupan ini. Yang kemudian penyebab lain dari inkonsistensi adalah karena kurangnya pengalaman mereka. Ya, kurangnya pengalaman mereka dalam menghadapi ketidakpastian ini, dalam memahami nilai-nilai kehidupan, ya, sehingga mereka menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi perubahan-perubahan dalam nilai-nilai kehidupan ini. Ya, ya, ini yang kemudian menyebabkan mereka berpaling lagi kepada nilai-nilai yang lain. Ya, misalnya nih, dulu dulu mungkin orang disebut lebih apa? Orang yang bermoral dianggap lebih baik. Ya, sekarang mungkin orang yang pintar dianggap lebih baik. Ke depan, mungkin orang yang hafal agama, ajaran-ajaran agama dianggap lebih baik. Nah, ini membuat mereka bingung mana sebenarnya yang paling baik dalam kehidupan ini yang harus saya kejar nilai-nilainya. Gitu. Seperti misalnya, kalau di Indonesia, kita di negara kita, menjadi anak yang patuh pada orang tua, nah itu nilainya besar. Tapi di luar negeri, menjadi anak yang penurut pada orang tua dan tidak mandiri, itu dianggap kurang nilainya. Nah, ketika anak melihat berbagai tontonan di media sosial dengan berbagai nilai-nilai sosial yang berbeda, itu tentu mereka akan bingung mana yang harus saya ikuti. Di tengah mereka tidak berpengalaman menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan ini, akhirnya membuat mereka mudah bosan untuk mengikuti hal-hal yang selama ini mereka anggap bagus gitu. Ya, contoh dalam hal agama misalnya. Zaman sekarang ini, ketika mereka mempertanyakan apakah surga dan neraka benar-benar ada, yang ditanyakan tidak mampu menjawab dengan pasti. Sementara anak-anak sekarang akan membutuhkan sesuatu yang masuk akal, masuk nalar mereka. Ya, jika penjelasannya tidak masuk akal, maka IQ mereka yang sudah lumayan meningkat tidak akan mudah percaya begitu saja. Saya ketemu banyak anak muda yang bahkan gara-gara belajar filsafat membuat mereka melihat nilai-nilai kehidupan yang berbeda, jadi kehilangan harapan mereka terhadap kebenaran agama, bahkan kebenaran Tuhan. Sehingga mereka memilih untuk menjadi agnostik, bahkan menjadi ateis. Bukan karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan jawaban-jawaban yang masuk akal tentang Tuhan, tentang ajaran-ajaran agama, tentang surga, neraka, dan sebagainya. Tapi kapan mereka bertemu sesuatu yang membuat mereka mengerti kebenaran itu memang secara empiris ada maknanya, ada maksudnya, dan masuk akal,
Nah, di situ mereka mungkin akan mulai melihat agama, Tuhan, moralitas dari sudut yang berbeda. Ini pentingnya kita melakukan pendampingan seperti itu. Kemudian, hal lain yang membuat anak muda mengalami inkonsistensi adalah karena berbagai daya tarik dan inovasi-inovasi baru yang terus berubah. Ini yang juga membuat mereka tidak tekun kepada satu hal yang dulu mereka sukai, mungkin mereka akan beralih kepada hal-hal lain karena ada kesukaan baru. Ya, kita lihatlah di medsos sekarang. Kalau dulu mereka menyukai Facebook, sekarang kalau mereka menyukai Facebook dibilang generasi tua. Mereka akan menyukai TikTok. Nggak tahu nanti. Ya, apalagi sekarang mereka dengan mudahnya mendapatkan berbagai jawaban melalui ChatGPT atau artificial intelligence lainnya. Ya, dulu mereka akan serius belajar menjadi seorang pelukis. Tapi sekarang hanya dengan memberikan informasi, dengan memberikan instruksi, ya, AI akan memberikan mereka gambar yang mereka butuhkan. Contoh nih, dulu mungkin ada anak yang suka menggambar ruang, menggambar arsitek, menggambar desain kamarnya sendiri, belajar otodidak secara tradisional, atau mungkin baca-baca buku arsitek. Walaupun belum kuliah di arsitek, itu saya lakukan sendiri. Sekarang dengan adanya ChatGPT, dengan adanya AI, tinggal bilang aja saya butuh sebuah desain atau beberapa desain alternatif di kamar berukuran sekian-sekian gitu misalnya. Nanti kita akan diberikan berbagai alternatif seperti apa ruangan, apa desain kamar yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin bikin studio rekaman, diberikan gambar hanya dalam tempo beberapa detik saja, nggak sampai semenit sudah diberikan gambarnya. Nah, dengan melihat seperti ini mungkin banyak anak yang akan kehilangan semangatnya untuk kuliah di arsitek misalnya, karena mereka menganggap ChatGPT atau AI dengan mudahnya memberikan mereka jawaban atas apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, ini ada daya tarik inovasi-inovasi baru yang membuat mereka tidak konsisten dengan apa yang dulu mungkin menjadi cita-citanya. Dulu cita-cita jadi arsitek, ini berbahaya. Apalagi nanti dengan semakin berkembangnya AI, bahkan tinggal kita menceritakan gejala dan keluhan-keluhan yang kita alami, ChatGPT bisa memberikan kita jawaban. Kita sedang menderita penyakit apa, obatnya apa, gitu. Ya jangan-jangan nanti para dokter juga tidak dibutuhkan lagi. Ya, kita masuk ke sebuah ruang operasi, ya, semua sudah terdata sedemikian rupa dan akhirnya robot-robot akan melakukan operasi yang sangat presisi karena kita sudah dipelajarin anatomi tubuh kita dengan baik tanpa ada kelupaan oleh ChatGPT itu. Ya, suatu ketika bisa terjadi seperti itu. Ya, ini membuat anak remaja sekarang akan banyak tertantang untuk bisa konsisten terus-menerus apa tidak. Ini. Nah, kemudian tentu saja pada akhirnya kurangnya bimbingan dari orang-orang yang lebih mampu dari mereka, yang lebih berpengalaman dari mereka, sangat dibutuhkan sehingga masa remaja itu tidak menjadi masa yang terlalu inkonsistensi. Ya, jadi kalau kadang-kadang kita menemukan anak remaja yang tidak konsisten pada pilihan-pilihannya, layak dimaklumi karena memang sebagaimana cerita-cerita tadi bahwa berbagai faktor itu bisa menjadi penyebabnya. Tapi begitu kita mampu membimbing mereka untuk menemukan siapa jati diri mereka, apa visi dan misi kelahiran mereka di kehidupan ini, yang ditandai oleh gairah mereka, passion mereka dari dalam. Nah, mungkin dengan itu dibantu oleh teknologi, kita akan membantu mereka justru menemukan inovasi-inovasi baru dari kecerdasan yang mereka miliki, gitu, misalnya. Nah, ini yang kita jadikan bahan perenungan di awal, supaya kita bisa mendiskusikan lebih jauh lagi ke dalamnya. Kira-kira seperti itu, Mbak Nur, apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita diskusikan. Semoga ada manfaatnya. Silakan lanjut, Mbak Nur.
Terima kasih Bapak Dr. Wayan Mustika dan baik saudara dan sahabat-sahabat dialog positif pada malam hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam hal penyebab inkonsistensi yang terjadi pada pemuda saat ini dan juga bisa juga terjadi pada diri kita. Dan hal yang paling menarik yang saat ini juga menjadi suatu isu yang sudah kita dengar secara global, yakni adanya teknologi AI yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Wayan Mustika. Tapi satu hal yang perlu kita pikirkan bersama, apakah mungkin nanti kita bisa lari daripada kondisi adanya kecerdasan buatan itu? Tentu saja hal itu sudah tidak mungkin kita bisa hindari. Misalnya saya tidak mau masuk ke dalam sistem itu. Tetapi ada satu poin tadi yang dikuatkan oleh Bapak Dr. Wayan Mustika bahwa saat ini siapapun juga seharusnya kita harus lebih mengenal dulu bahwa kita yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam ini merupakan perangkat yang maha sempurna. Kalau saya bisa katakan, karena kita diciptakan oleh sesuatu yang maha sempurna. Dan perangkat IA yang ada saat ini tentu saja juga diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kalau mungkin kita lihat dia tidak punya cacat karena dia tidak bisa lupa, tapi kita mesti ingat bahwa dia pun satu buatan gitu. Seperti juga diri kita diciptakan, tapi bukan diciptakan berdasarkan kehendak, misalnya kehendak untuk bagaimana manusia bisa menjadi manusia bermanfaat bagi manusia lain. Itu yang harus kita pikirkan hari ini. Dan mungkin untuk sahabat-sahabat yang ada di sini, saya ingin melemparkan apa dialog ya. Bagaimana kita bisa berdialog interaktif bersama dengan Bapak Dr. Wan Mustika pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, kami persilahkan. Kami persilahkan di sini kita ada 28 partisipan. Silakan untuk sahabat yang ingin mungkin sharing tentang kondisi hari ini. Dan baik, sambil menunggu sahabat yang nanti mungkin bisa sharing bersama pada malam hari ini. Tadi saya juga ingin sharing Pak tentang ada satu hal yang saya dapat tentang 7 kegelapan itu. Posisi 7 kegelapan sehingga penyebab terjadinya inkonsistensi. Yang paling utama di sini ternyata tentang knowledge itu sendiri. Sehingga kita bisa berada di posisi merasa berilmu. Nah, ini juga saat ini yang saya lihat banyak sekali fenomena yang terjadi hari ini sehingga kenapa hari ini kita lihat banyak sekali tercipta komunitas-komunitas yang berbeda alur sehingga membuat misalnya kelompok pemuda A bingung, oh saya masuk komunitas di sini deh. Kalau pemuda B mau masuk di komunitas ini. Karena ternyata masing-masing komunitas ini, kecenderungan hari ini, mereka itu merasa bahwa komunitas yang A ini paling baik dengan ilmu yang mereka miliki. Kemudian komunitas B pun merasa seperti itu. Sehingga terjadilah seperti rebutan fans begitu Pak. Kalau kita lihat ya, kalau dalam dunia perpolitikan mereka itu lagi rebutan suara. Seperti itulah yang terjadi hari ini. Padahal kondisi inilah sebenarnya juga yang dapat menciptakan kerapuhan bagi bangsa kita sendiri dari kondisi merasa berilmu itu. Mungkin bisa Bapak Wayan jelaskan lebih dalam bagaimana fenomena yang terjadi saat ini tentang terbentuknya komunitas-komunitas berdasarkan ilmu-ilmu yang berbeda. Ya, salah satu kebutuhan manusia, ya, yang menurut Maslow itu adalah kebutuhan untuk memiliki persahabatan, prinsip kekeluargaan, dicintai, sehingga mereka akan bergabung dalam komunitas-komunitas yang membuat mereka merasa sepemikiran, sepemahaman, bahkan sejiwa. Nah, ini yang sering kita lihat, sehingga wajar-wajar saja di situ ada kelompok-kelompok yang kemudian karena faktor fanatisme kelompok menyebabkan mereka merasa diri, kalau dia kelompok pengetahuan, maka mereka pasti merasa dirinya sebagai kelompok yang paling berpengetahuan. Kalau kelompok makhluk-makhluk orang-orang yang belajar kesucian, mereka akan merasa kelompoknya adalah kelompok yang paling suci. Ada yang merasa kelompoknya paling kuat. Ya seperti itulah.
Itu bagian dari kebutuhan manusia dalam untuk hidup berkelompok sebagai makhluk sosial. Mereka akan masuk wilayah-wilayah seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana manusia ada ketertarikan untuk hidup berkelompok, nah disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu sebenarnya memiliki ketertarikan untuk terus-menerus terhubung satu sama lainnya, terhubung satu sama lainnya dalam satu kesatuan. Kenapa demikian? Karena jauh di batin bawah sadar mereka, itu ada sesuatu yang kita sebut sebagai kesadaran kolektif, yang kemudian membangun jejaring daya ajaib metafisik. Nah, daya ajaib metafisik. Daya ajaib metafisik itu kemudian membuat orang-orang tertarik satu sama lain untuk saling menguatkan. Nah, ketika anak remaja tidak dibimbing untuk melakukan atau menggunakan kecerdasan akal budinya, ketajaman pikirannya, intelektualitasnya untuk membangun masa depannya melalui kekuatan pikiran sadarnya ya, dalam visualisasi, dalam memanfaatkan daya ajaib metafisiknya, daya ajaib bawah sadarnya. Nah, ini yang menjadi bermasalah. Sehingga mereka menginginkan masa depan yang cerah, tapi banyak bergaul dengan dunia-dunia penuh kegelapan ego. Nah, jadi yang saya mau ceritakan malam ini tentang daya ajaib jiwa muda, itu adalah daya ajaib di mana kita memiliki kemampuan yang jauh lebih luas karena fisik kita masih bagus, kita lebih mudah untuk menjalin hubungan sosial, jejaring-jejaring sosial yang lebih luas dibandingkan ketika kita sudah menua. Kita tahu ketika kita sudah menua, paling-paling kita akan diam di rumah, jumlah komunitas kita lebih kecil, paling-paling yang dekat dengan kita adalah orang-orang di kantor, bahkan keluarga-keluarga. Tapi ketika kita masih remaja, masih muda, pergaulan kita lebih luas lagi. Kita bisa masuk komunitas A, B, C, dan seterusnya. Ya, kita punya teman reuni SMP, SD, SMA, mahasiswa, sehingga begitu banyak jejaring-jejaring teman kita, jejaring-jejaring kekuatan bawah sadar kita yang ada pada diri-diri orang lain. Kalau secara moralitas hubungan itu dijaga dengan baik sampai tiba saatnya kita membutuhkan bantuan dari jejaring itu, maka disitulah daya ajaib metafisik kita akan lebih mudah membantu kita mencapai masa depan. Ini contoh. Banyak orang di zaman sekarang ini yang kuliah IPK-nya besar, tetapi karena kurang bergaul, dia tidak memiliki koneksi di perusahaan, kemudian tidak ada relasi di tempat-tempat lain yang terjadi. Dengan IPK yang besar pun mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Sementara ada orang yang IPK-nya tidak terlalu besar, tetapi dia punya teman baik di sebuah perusahaan, ya, misalnya dia punya teman baik yang tuanya bis, mungkin teman baiknya itu yang akan memasukkan dia di perusahaan itu walaupun IPK-nya kurang. Nah, ini contoh bagaimana relasi di masa remaja itu adalah salah satu keajaiban sebenarnya yang tidak kita pahami. Jadi bagi teman-teman yang punya anak remaja atau bagi mereka yang saat ini menjadi remaja mengikuti acara ini, jangan lupa salah satu daya ajaib di jiwa muda kita adalah ketika kita dengan energi besar ini mampu membangun jejaring-jejaring persahabatan, melampaui kelompok-kelompok kecil, luaskan pergaulan kita, ya. Mungkin kita punya kelompok bermain sepak bola, kelompok bermain bulu tangkis, kelompok yang lain-lainnya, kelompok bisnis, kelompok apapun, itu akan mempermudah kita karena nanti data-data pertemanan itu akan membantu kita harus menghubungi siapa untuk mendapatkan kemudahan dari apa yang kita butuhkan ketika ingin membangun sesuatu atau merencanakan sesuatu di masa depan. Nah, ditambah dengan moralitas kita yang baik,
kita memiliki persahabatan yang benar-benar saling menjaga, itu ke depan akan membuat kita lebih mudah. Ya, banyak orang mengalami kesulitan dalam hidupnya bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka apa namanya tidak memiliki harta, tetapi mereka mengalami kesulitan karena mereka tidak memiliki relasi, kurang kurang banyak pergaulan, kurang banyak persahabatan ketika mereka masih berada di usia remaja. Maka sarankan teman-teman untuk banyak bergaul anak-anaknya. Kalau anak remaja di sini silakan bergaul yang banyak, tetapi jangan bergaul dengan teman-teman yang justru membuat kita masuk dalam jaring-jaring kegelapan. Ya, kalau kita ingin hidupnya surga di masa depan, surga itu artinya alam cahaya, tentu yang kita jadikan pertemanan adalah teman-teman yang bisa membawa harapan terang di masa depan kita, memberi kita pengetahuan, memberi kita pengalaman-pengalaman mereka, membuat kita berpikir positif, membuat kita penuh semangat. Itulah teman-teman yang harus kita kumpulkan kalau ingin mendapatkan dampak ajaib di masa depan kita. Ya, jangan jangan bergaulnya dengan orang-orang yang menurunkan semangat hidup kita, membuat kita gampang cemas, membuat kita gampang depresi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi di masa remaja yang penuh dengan keingintahuan, di mana pikiran kita membutuhkan pengembangan terus-menerus melalui berbagai bimbingan, silahkan temukan, ya, silahkan temukan kumpulan-kumpulan orang yang mampu memberi kita bimbingan-bimbingan bagaimana kita mengembangkan pikiran kita. Nah, di ruangan ini, saat ini salah satunya ada Pak Surya Negara, ya, silahkan dilihat di di partisipannya, ada Pak Surya Negara. Beliau di Bali mengembangkan mind development atau mind dev untuk membantu ya anak-anak muda mengembangkan potensi dirinya dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang beliau miliki. Silahkan dikenali, ya, fotonya itu ada. Nanti di situ silakan untuk berdiskusi, undang beliau sekali untuk berbicara, Mbak Nur, silakan undang beliau untuk berbicara tentang bagaimana mengembangkan daya pikiran kita, ya, atau bagaimana melakukan self healing, ya, karena beliau ahli hipnoterapis, ya, beliau hipnoterapis membantu orang-orang untuk melepaskan beban-beban batin masa lalu, melepaskan fobia. Ya, itu beliau bisa diminta untuk mengisi acara ini dan membantu teman-teman, adik-adik yang ikut acara ini untuk bisa terbebas dari mungkin belenggu-belenggu karma, mungkin belenggu-belenggu emosi, penambahan emosi yang belum selesai di masa lalu. Sehingga ke depannya nanti daya ajaib metafisiknya, daya ajaib jiwa mudanya tidak terhalang oleh penambahan-penambahan emosi yang belum dibereskan. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan atau yang ingin didiskusikan di awal oleh Mbak Nur, komunitas-komunitas seperti itu tidak ada yang salah, cuman kita perlu bimbing anak-anak remaja untuk memilih yang mana yang harus diputuskan menjadi komunitas-komunitas kita. Kalau tidak mampu untuk menyerap hal-hal baiknya, lebih baik jangan bergaul di situ. Ya, tapi kalau mampu seperti ikan laut, ya, dari kecil sampai mati hidupnya di laut, tetapi tidak pernah asin, ya itu silahkan. Itu ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi artinya kalau bisa bergaul tanpa terpengaruh oleh mereka, ya tidak apa-apa. Itu bagus-bagus saja. Tapi kalau kita gampang ternoda oleh dalam pergaulan itu, lebih baik hindari dulu. Lebih baik pilih pergaulan-pergaulan yang membuat kita selalu bisa positif, ya, penuh semangat, ada antusiasme, gitu. Kemudian eh, selalu bisa menambah wawasan melalui pergaulan itu, karena itu tugas kita. Kira-kira seperti itu tambahannya, Mbak Nur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dilanjutkan lagi. Makasih banyak Bapak Dr. Wayan Mustika. Jadi pesan moral yang kita dapatkan pada malam hari ini bahwa
tidak mengapa kita bergabung dengan berbagai macam komunitas, tetapi bagaimana kita mampu menyaring mana hal-hal yang dapat membangun mental kita secara positif, dan jika memang banyak kerugian di dalamnya, mungkin kita dapat menarik diri. Tapi kalau memang kita bisa mendapat lagi dari, karena tidak selamanya suatu ilmu yang buruk itu adalah keburukan, tapi bisa menjadi suatu pengalaman untuk dapat kita pakai berjalan dalam kehidupan. Baik, Bapak Wayan, ada pertanyaan ini saya lihat juga yang di dalam chat ruang Zoom ini dari Ibu Mela Arya Antari, yang sih seperti ini, Pak Wayan. Malam, Pak Wayan, gimana caranya untuk kita bisa tahu visi misi kita di dunia ini dan tahu apa tugas pekerjaan yang cocok sesuai visi misi jiwa kita? Hal apa yang harus kita lakukan? Suksma, atas waktunya, Rahayu. Silakan, Bapak Dr. Wayan. Malam, Mbak Mela. Ya, saya sebelum masuk ke apa yang ditanyakan Mbak Mela, saya tambahkan dulu untuk Mbak Nur. Bagaimana kita memilih pergaulan kita? Di Islam itu sudah ada ajaran yang merumuskan seperti ini. Ada rumusnya, ada alat yang bisa dipakai untuk menyeleksi pergaulan itu, yaitu dengan rumus apakah tempat itu, apakah komunitas itu lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Itu contohnya. Itu bahan perenungan. Kalau tampaknya lebih banyak mudaratnya, ya sudah jauhi. Kalau banyak manfaatnya, ya berarti banyak hal yang bisa diambil seperti itu. Kita bisa belajar seperti angsa, seperti bebek yang hanya mengambil hal-hal penting lalu membuang lumpurnya di luar gitu, dari paruhnya. Nah, di pertanyaan Mbak Mela tadi itu bagaimana kita bisa mengetahui visi dan misi kita? Pada dasarnya itu begini, kalau kita berbicara tentang visi dan misi kehidupan, maka kita harus melihat tubuh ini sebagai sebuah badan usaha. Ya, karena kita tahu perusahaan adalah badan usaha, maka tubuh atau badan kita juga adalah perusahaan yang dimana pikirannya adalah bagian dari manajemen. Jadi pikiran kita di otak kita ini adalah tim manajemennya yang akan menggerakkan badan usaha ini untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misinya. Bicara tentang visi, karena yang punya saham di dalam tubuh atau badan usaha ini adalah ruh, adalah atman, adalah jiwa, maka tentu visi misinya adalah agar kelak dia mencapai kebahagiaan selama menjalani kehidupan ini. Kelak ketika mati bisa pulang kembali menyatu dengan Tuhan. Lalu selain mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini, dia melihat dirinya memahami berbagai hal yang dia lintasi di perjalanan kehidupan ini. Itulah yang dia lihat. Itulah visinya. Nah, agar dia mencapai kebahagiaan dalam hidup ini sebagai visinya, mencapai sorga. Sorga itu artinya alam cahaya yang penuh kebahagiaan, sorga di dunia dan sorga di alam akhirat. Ya, bukan sebuah tempat ya. Nanti kita kapan-kapan kita bahas. Jadi sebuah suasana rasa di mana ada kebahagiaan. Maka yang perlu dilakukan sebagai misi untuk mencapai visi kebahagiaan duniawi itu adalah dengan bagaimana menggerakkan tubuh ini agar visi itu mencapai targetnya. Maka misi kita adalah menggerakkan tubuh ini, menggerakkan pikiran ini untuk mengatur, mengendalikan kerja tubuh kita sendiri. Maka misi pertama kita adalah bagaimana di level manajemen, di level pikiran, kita berusaha melatih pikiran kita sendiri, melatih perasaan kita untuk bisa mengendalikan perjalanan hidup kita agar tidak guncang. Jadi pikiran dan perasaan kita harus kita latih sebagai tim manajemen untuk selalu berada dalam keseimbangan. Jangan sampai tim manajemen kita guncang begitu ada perubahan-perubahan suasana kehidupan, ya pikiran guncang, perasaan terguncang, maka perusahaan kita, tubuh ini akan gampang menjadi bangkrut, menyerah. Ya bangkrut dan menyerah dalam perusahaan tubuh ini menyebabkan kita mengalami depresi. Nah, perusahaan kan sering juga bisa mengalami depresi. Nah, kemudian setelah kita menguasai bagaimana menggunakan pikiran, bagaimana menggunakan perasaan sebagai tim direksi dan tim manajemennya,
barulah kita menggerakkan seluruh karyawan di perusahaan kecil tubuh kita ini, ya, bagaimana menggerakkan tangan dengan baik, bagaimana menggerakkan kaki, sehingga kita bisa mengatur kemana harusnya kaki melangkah. Ya. Ingin bahagia, tetapi kaki dilangkahkan ke tempat-tempat yang membuat kita menderita, berkumpul dengan orang-orang yang malah mabuk-mabukan, ya, mengisap narkoba dan sebagainya, mengkonsumsi narkoba. Ya, ujung-ujungnya yang salah adalah pikiran tidak mampu mengantarkan kakinya kemana harus melangkah agar bisa mencapai visinya hidup bahagia di dunia ini atau memahami pelajaran kehidupan ini. Nah, jadi itu yang perlu direnungkan di awal. Pada akhirnya masing-masing orang memang di bagian apa namanya, di bagian pekerjaannya akan berbeda-beda. Ya, ada yang akan menjadi dokter, jadi polisi, jadi pejabat, jadi apapun itu. Nah, itu hanya bukan visi dan misi yang berbeda, tetapi peran. Ya, visi dan misi kita rata-rata sama, karena di dalam diri kita adalah jiwa yang sama. Tentu visi dan misinya sama, yaitu mencapai kebahagiaan duniawi, kebahagiaan rohani, ya, kebahagiaan jasmani, sukses dalam perjalanan kehidupan dan sukses dalam kepulangan nanti. Ya, misinya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan dirinya mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani itu. Lalu perannya di mana? Silahkan. Perannya itu akan didorong oleh passion-passion. Ada yang bahagia menjadi dokter, ada yang bahagia menjadi polisi, ada yang bahagia menemukan dirinya menjadi petani yang selalu bahagia oleh panen, bahagia menjadi nelayan yang suka memancing. Silahkan. Tetapi apapun peran kehidupan itu, yang penting bisa mengantar mencapai visi dan misi. Ya, ada banyak orang yang menjadi petani lalu tercerahkan dalam peran mereka sebagai petani. Sebaliknya ada orang yang menjadi kaum Brahmana, kaum orang suci, kaum agamawan, tetapi dengan begitu banyak membaca pelajaran agama justru tidak tercerahkan. Itu berarti ada misi yang gagal, visi yang gagal untuk memahami pelajaran kehidupan ini. Jadi ada banyak orang yang hanya menjadi penyapu jalanan, malah pengalaman hidupnya sebagai penyapu jalanan membuat mereka bisa tercerahkan, melebihi orang-orang yang begitu lama tenggelam dalam pelajaran-pelajaran agama. Nah, dari sini kemudian kita paham, bukan apa peran kita, tetapi apakah peran kita memberi manfaat bagi kehidupan ini, memberi manfaat bagi perjalanan kita di kehidupan ini, dan mampu peran itu kita gunakan sebagai alat, sebagai metode, sebagai jalan untuk mengantar kita mencapai visi dan misi kita, yaitu menjadi pribadi yang bahagia di perjalanan kehidupan. Bisa pulang dalam kesadaran yang lebih tinggi kelak di kemudian waktu ketika kita harus meninggalkan kehidupan bumi ini. Kira-kira itu poin-poin ininya. Saya berikan yang tidak mengkhusus supaya bisa dijadikan renungan dan menemukan sendiri visi dan misinya, ya, visi dan misi pada setiap perannya, apapun peran yang diambil itu, ya, semua pada dasarnya akan mengantar kita mencapai kesadaran rohani yang lebih tinggi dan bisa menemukan rasa syukur dalam setiap peran kehidupan kita saat ini. Kira-kira seperti itu, Mbak Nur. Ya, tambahkannya untuk pertanyaan ini. Ya. Masih banyak Bapak Nah, Dr. Emos. intinya kita punya Eh, waktu sampai 21.30 ya. Ya, oh ya, baik. Baik Pak, di sini juga ada rekan kita yakni eh, Kurniawan juga ingin menanyakan sesuatu dan mungkin juga bisa disinkronkan jawaban dengan Bapak Surya Negara yang juga hadir bersama-sama kita di tempat ini. Silakan kepada Saudara Kurniawan. Gimana ya? Terima kasih atas kesempatannya Bunda pada malam hari ini. Jadi tadi bahwasanya Pak Wayang telah memberikan kita gambaran-gambaran tentang standar hidup yang lebih baik untuk menjamu kehidupan kita ke depannya seperti apa. Nah, yang saya dapatkan daripada inkonsistensi pemuda saat ini ya tentu saya sangat merasakan dampaknya bahwa sebenarnya kita hidup dalam dunia kemunafikan. Garis
besarnya saya garis bawahi bahwasanya kenapa kita hidup ke dalam kehidupan kemunafikan, tentu kita belajar misal di ranah sekolahan tingkat SD, tentu kita diajarkan dengan kurikulum yang notabene-nya lebih mengarah kepada pedagogis, ya apa yang kemudian diajarkan oleh guru ya itulah yang benar, mungkin seperti itu. Bahwasanya standar kebenarannya itu diawali dengan dogma, adanya kemudian doktrin yang bersifat materialistik sehingga material itu menjadi kebenaran yang sedikit tidak sinkron dengan kehidupan kebutuhan kita pada saat itu. Dan kemudian jauh kita melangkah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan kita, kita kemudian dihadapkan dengan kehidupan sosial di mana ada di Indonesia ini tentu kita sama-sama mengetahui ada suku Bugis, tentunya di Sulawesi Selatan ada Mandar, ada banyak macam-macam budaya. Kemudian budaya-budaya itu mengajarkan kita tentang etika dalam berkomunikasi, etika dalam dalam berkomunikasi antara satu sama lain manusia itu sendiri. Oh, ini standarnya nih. Oh, ini bentuk etikanya nih. Dan kemudian jauh sering waktu kita berjalan dihadapkan juga dengan konsep kebenaran standar agama. Ada kebenaran agama di situ. Nah, tentu di dalam dua ilmu ini baik budaya dan agama tentu mereka memiliki plus dan minus yang saling tidak sinkron. Entahkah budaya mengatakan budaya duluan turun karena dia memiliki kitab yang tertulis sehingga ini dituliskan di dalam buku sejarah kehidupan, dan kemudian dibantahlah dikaitkan dengan agama bahwa agama itu turun karena wahyu. Mana peninggalannya seperti itu, bentuk kebenarannya terlalu skriptualisme lah mungkin seperti itu. Dan kemudian pertanyaan saya di sini Pak Wayang, ayahanda ini kita bahwasanya apakah kemudian kita hidup untuk melihat yang benar atau yang buruk, sedangkan kehidupan kita di dunia ini, di kiri kanan kita ini penuh dengan kemunafikan. Apa kemunafikan itu ya? Kita melihat orang yang melakukan salah, kadang kita anggap salah, orang yang melakukan benar bahkan kita agung-agungkan, oh ini yang benar ini, seakan-akan muncullah egoisme yang hadir pada dalam diri kita dalam bentuk penilaian, ada yang baik, ada yang buruk. Sedangkan kita hidup di dunia itu tidak untuk menilai orang lain, yaitu untuk menilai diri kita sendiri. Nah, mungkin itulah garis besarnya kenapa saya mengatakan kehidupan kita tidak lain hanyalah sebuah kemunafikan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Kurniawan. Ini perenungannya, pengamatannya, dan pertanyaannya itu sangat luar biasa. Dan ada potensi kemudian Mas Kurniawan bisa menjadi filsuf juga karena memiliki pengamatan yang sangat-sangat cermat terhadap kehidupan ini. Izin kemudian saya menceritakan ada 4 tahapan dalam kehidupan manusia versi ajaran di Bali, ajaran Hindu. Yaitu yang pertama disebut sebagai masa Brahmacharya. Brahmacharya, kalau kita lihat kata Brahmacharya itu, Brahma itu artinya sang pencipta, Acharya itu artinya guru. Jadi ketika kita masuk ke masa Brahmachari, masa belajar, masa menuntut ilmu, di situ kemudian sebenarnya kita diajak untuk mengambil sebuah kesimpulan dengan belajar kepada guru berupa Brahma, sang pencipta, melalui ciptaannya. Di sini kemudian akhirnya kita paham bahwa seluruh kehidupan kita ternyata terdiri dari dualitas. Ya, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ya, ada kutub positif, kutub negatif, ada panas, ada dingin, dan sebagainya, ada basah, ada kering. Sampai di sini kemudian kita melihat semua dualitas itu kemudian menciptakan paradoks-paradoks. Paradoks-paradoks itulah yang kemudian membuat kita akhirnya benar-benar paham bahwa begitu kita berani menginjak di kehidupan ini, kita tidak akan pernah bisa terbebas dari segala dualitas itu. Nah, ketika kita bicara tentang baik buruk, apa yang baik di sebuah tempat akan tampak buruk di tempat yang lain. Misalnya di luar negeri, seseorang di usia 17 tahun, begitu menginjak remaja 17 tahun, hal baik di situ adalah mereka harus berani keluar dari rumahnya, harus berani
menemukan dirinya sendiri. Itu bagaikan hewan-hewan liar di situ, di singa. Di singa misalnya, dia diusir dari keluarganya, singa jantan diusir untuk menemukan komunitasnya sendiri atau membangun komunitasnya sendiri. Di Indonesia, anak yang buru-buru keluar meninggalkan rumahnya untuk mandiri dan melupakan keluarganya, itu bisa berbahaya. Malah nanti mereka tidak bisa melayani lagi orang tuanya ketika sudah menua dan tidak ada orang di rumahnya. Ya, ini contoh bagaimana baik dan buruk itu sangat tergantung pada perbedaan-perbedaan bangsa, perbedaan suku dan sebagainya. Kalau di sini meludahi teman mungkin adalah sifat yang buruk, tapi di suku Afrika sana meludahi teman itu hal yang baik. Nah, jadi bicara tentang ini kemudian kita paham apa yang kita sebut baik belum tentu baik bagi sudut yang lain. Apa yang kita sebut 6 belum tentu 6 bagi yang melihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin di sana akan terlihat angka 9. Nah, dengan memahami bahwa hidup ini selalu penuh dengan keanekaragaman, disinilah kemudian kita masuk kepada masa yang kedua, yang disebut dengan masa Grahasta Asrama. Grahasta Asrama itu masa membangun rumah tangga, masa untuk membangun keluarga baru. Keluarga yang kita sebut rumah tangga, artinya ada tangga untuk kita naik dalam kesadaran, ada tempat di mana kita menurunkan ego. Tangga itu kan fungsinya untuk naik dalam kesadaran dan turun dalam dorongan ego kita. Jadi menurunkan ego dan menaikkan kesadaran. Itu fungsi rumah tangga. Selain itu, fungsi rumah tangga adalah tempat kita belajar menyatukan segala perbedaan dualitas. Ya, laki-laki dan perempuan tentu memiliki berbagai perbedaan. Ada keluarga yang berbeda juga disatukan dalam pernikahan itu. Nah, dari sini ada bahan perenungan bahwa ketika kita sudah masuk dalam masa kita berumah tangga dengan kehidupan ini, maka kita harus belajar untuk bisa menyatukan segala dualitas yang ada di kehidupan ini. Hitam, putih, baik, buruk, kita satukan ke dalam penerimaan batin kita. Nah, jika batin kita sudah bisa menerima segala dualitas itu dengan sama, dengan rasa ikhlas yang sama, disitulah biasanya kita akan mulai bisa lebih tenang, lebih damai melihat perbedaan-perbedaan itu. Ya. Maka ketika kita sudah bisa damai, kita akan masuk ke fase ketiga yang disebut fase Wanaprastha Asrama. Wanaprastha itu wana artinya hutan. Jadi kita menempatkan diri kita seakan-akan kita berada di hutan dualitas ini. Jadi kehidupan ini adalah tempat di mana begitu banyak paradok-paradok yang harus kita maklumi, kemudian kita terima dengan ikhlas sehingga kita tidak lagi terlalu terguncang melihat ada baik buruk, ada orang jahat, ada orang baik. Tapi kita menempatkan diri kita kembali kepada apa visi dan misi sejati kita, yaitu mencapai kebahagiaan. Kalau visi dan misi kita mencapai kebahagiaan, maka kita harus tahu mana yang harus dipilih, mana yang harus diambil, mana yang harus dilepaskan. Nah, inilah kemudian masuk ke fase keempat yang disebut fase sanyasin. Fase sanyasin itu fase di mana kita menjadi orang suci. Mungkin kalau di Islam itu fase orang naik haji. Jadi kalau orang naik haji di Islam itu dengan berganti pakaian, berpakaian putih-putih, itu kalau di Bali, di Hindu di Bali itu adalah fase di mana seseorang memasuki masa kesucian, masa menjadi Brahmana, ya terbebas dari segala kemelekatan terhadap baik dan buruk. Jadi mereka berani melepaskan apa yang disebut baik dan apa yang disebut buruk. Mereka menerima semuanya dengan rasa yang sama dan tidak terjebak di situ. Jadi kalau mereka melakukan kebaikan tidak lagi demi pahala, tapi memang karena dorongan jiwa sebagai memang jiwa yang penuh cinta kasih, bukan karena ingin mendapatkan pahala apa-apa. Mereka menjauhi hal-hal buruk, bukan karena takut pada neraka, tetapi karena sadar hal-hal buruk itu bukan bagian dari visi dan misinya sebagai jiwa di kehidupan ini. Nah, inilah contoh fase-fase seperti itu akan membuat kita menjadi mengerti
mana yang harus dipilih, mana ajaran-ajaran yang harus dilepaskan, mana doktrin-doktrin, mana dogma-dogma yang harus ditinggalkan kalau kita ingin menjadi pribadi yang memiliki wawasan yang lebih luas, lebih terbuka terhadap perbedaan-perbedaan. Ya, jadi kalau kita sudah melihat seperti itu, barulah kita akan mengerti. Nah, kenapa banyak orang menjadi munafik ya? Banyak mengucapkan pelajaran agama tetapi perilakunya tidak seperti itu. Ya, yang harus dimaklumi adalah hidup ini seperti yang saya ceritakan tadi adalah misi kita untuk melatih pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan. Kadang di pikiran dan di ucapan kita sudah berhasil untuk berpikir tentang agama, berucap tentang agama, tapi kemudian kita belum berhasil untuk bersikap seperti apa yang kita ajarkan, atau bertindak seperti apa yang kita ajarkan atau ucapkan. Nah, jadi maklumi, karena pelajaran berikutnya adalah berlatih lagi untuk menjadi selaras antara pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan. Ini memang proses panjang, tidak serta-merta kita akan bisa. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, maklumi bahwa kita pun belum tentu seperti itu. Dan ketika kita sendiri berhasil melampaui apa yang tidak dicapai oleh orang yang kita sebut munafik tadi, maka kita berarti adalah orang yang sudah berhasil mencapai visi misi kita sendiri, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain yang belum mencapai apa yang menjadi visi dan misi jiwanya. Ya. Kira-kira seperti itu yang ingin sampaikan Mas Kurniawan untuk bahan perenungan, dan terima kasih banyak. Ini pengamatannya cermat sekali. Demikian Mbak Nur. Silakan. Iya, terima kasih banyak Bapak Dr. Wayan. Jadi saya juga mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Wayan itu selaras dengan apa yang saya baca di Al-Quran. Sama dengan jika Allah berfirman bahwa Allah lah yang menciptakan siang dan malam, dan Allah lah yang berkuasa atas keduanya itu. Dan kemudian juga satu tadi bahwa ternyata visi kita itu adalah bagaimana manusia ini kembali menyatu dengan Tuhan. Ini saya baru paham di tempat ini, Pak. Saya selalu mencari makna di Quran surat Yunus ayat 25 itu Allah berfirman, Allah menyeru manusia ke Darussalam, tempat selamat. Padahal kalau kita mau pikir, bukan buminya yang rusak, kitanya yang manusianya yang berbuat kerusakan dengan perilakunya. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak seimbang, yang pernah kita bahas di pertemuan beberapa saat yang lalu. Di sini saya dapat poinnya bahwa yang dimaksud dengan Darussalam bagaimana kita ini mampu menyatu dengan Allah atau Tuhan semesta alam itu. Menyatu dengan memahami bahwa sejatinya Allah ini adalah Rahman Rahim, kasih sayang atau belas asih dalam bahasa Nusantaranya kita. Baik Pak Wayan, saya bisa mohon waktunya sebentar. Masih ada satu orang yang ingin sharing, mungkin bisa Pak? Sebelum yang sharing itu, saya tambahkan apa yang Mbak Nur sampaikan tadi. Jadi karena tiba-tiba saya teringat, bagaimana cara menyatu dengan Tuhan gitu. Kalau kita mencari visi dan misi kita, mencari api, tanda-tanda kita sudah menyatu atau dekat dengan api adalah kita merasakan kehangatan, bukan merasakan dingin, karena kita menyatu dengan api. Kalau visi dan misi kita adalah pergi menuju kutub utara, maka tanda-tandanya adalah kita mendekat ke sana dan udaranya mulai terasa dingin. Itu tanda-tanda kita sudah mendekat kepada kutub utara yang menjadi tujuan visi dan misi kita. Kalau kita mau masuk ke kebun raya, visi misi kita mau bepergian ke kebun raya, maka tanda-tandanya mungkin kita akan bertemu atau melihat taman-taman yang indah, pohon-pohon yang tertata dengan rapi. Itu ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri kita mendekat kepada apa yang menjadi visi dan misi kita adalah kita merasakan sesuatu yang pantas, yang selaras dengan tempat itu. Nah, begitu teman-teman di Muslim, Mbak Nur ya menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kembali kepada asal, berarti kembali kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang setiap saat diucapkan kalimatnya melalui basmalah ya, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Maka ciri-ciri ketika visi dan misinya mulai mendekatkan atau mendekat kepada yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak mungkin, sebagaimana analogi tadi, ya, mendekat kepada api menjadi lebih dingin, mendekat kepada kutub utara menjadi lebih panas, tidak mungkin seperti itu. Maka mendekat kepada yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tidak mungkin membuat kita menjadi pribadi yang lebih penuh kekerasan, penuh kemarahan, penuh caci maki. Itu ciri-cirinya harusnya. Ya, kalau kita mendekat kepada Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan, sumber kecerdasan, tentu kita akan dialirkan lebih banyak pengetahuan. Itu ciri-cirinya. Ya, kalau kita mendekat kepada alam surga, tentu kita akan lebih banyak melihat cahaya, bukan kegelapan. Kalau kita lebih banyak melihat kegelapan, mungkin itu adalah alam neraka. Jadi, ini cara kita menilai apakah kita sudah semakin dekat untuk menyatu kepada Tuhan di kehidupan ini adalah dengan melihat Tuhan apa yang kita ingin dekati dalam visi dan misi kehidupan kita. Kalau Tuhan yang ingin kita dekati adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka ciri-cirinya adalah kita pasti terkena efeknya. Ya, kita mudah bergetar dalam perilaku cinta kasih dan penyayang. Nah, kira-kira itu tambahan untuk bahan perenungan tadi, Mbak Nur, karena tiba-tiba dialirkan itu untuk diingatkan kembali. Silakan Mbak Nur dibacakan apa atau pertanyaan terakhir yang ingin Ya, ditanyakan tadi. Ya. ya, makasih banyak Bapak Dr. Wayan. Ini ada satu sahabat kita, saudara kita yang ingin juga sharing dan juga bertanya, yakni Noval Zahran. Kan persilakan. Salam Pak Dr. Wayan Mustika, salam sahabat-sahabat juga yang lain. Uh, Perkenalkan nama saya Noval. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mungkin saya mau sharing tentang pengalaman pribadi saya untuk uh, melihat realita kehidupan itu sendiri. Yang awalnya saya juga ya sama mungkin, bukan kayak kata mungkin, memang sama setiap manusianya uh, punya mimpi yang terlalu jauh sehingga dia tidak hidup dalam realita kehidupan itu sendiri. Jeleknya orang yang bermimpi, dia akan memimpikan, misal dia memimpikan mimpi yang sangat indah, dia menjadi orang apa di mimpinya, tapi ketika bangun dia akan kecewa. Begitupun dengan mimpi buruk, dia sangat takut dengan mimpinya yang terjadi, tapi ketika dia bangun dia akan menjadi orang yang lega. Begitu. Begitupun dengan kehidupan ini. Untuk menemukan diri kita sejatinya, banyak dari buku-buku kitab agama-agama lain ada yang mengatakan berserah diri. Kemudian juga yang saya baca dari buku Pak Wayan, yang dunia tanpa suara saat melihatnya di mana-mana, itu saya dapat sekali perbedaan yang sangat signifikan tentang pasrah dan keputusasaan itu sendiri. Nah, sebelum kita mengenali jati dirinya kita siapa ini sebenarnya, perlunya kita bangun dulu dari tidur itu. Kita harus bangun dulu, melihat realita kehidupan yang terjadi itu. Dan di mana dalam kita melihat realita kehidupan yang terjadi itu dalam perspektif uh, agama Islam, dikatakan ikro, tapi sewajarnya itu sama semua. Mungkin cuma penyebutannya yang berbeda, sama seperti air. Di suku Bugis bilang mengatakan wae, di Inggris, Amerika sana mengatakan water, Indonesia mengatakan air, tapi esensinya sama seperti itu. Nah, kita harus melihat dulu realita kehidupan sendiri dan kita akan mendengar, melihat kemudian memfilterisasi dengan menggunakan akal sehat kita tentang dualitas itu sendiri. Kita menerima dulu, oh ini tuh realita kehidupan itu. Jadi kita bukan berada di kondisi dalam tidur itu sendiri. Begitupun yang diajarkan dalam kitab Al-Quran itu sendiri. Uh, Kalau kita lihat ini bukan pemahaman saya sendiri, tapi mungkin banyak orang yang sudah tahu juga. Kalau kita lihat secara kronologis turunnya wahyu, atau bagaimana urutan wahyu itu turun, Allah tidak mengajarkan manusia itu dulu tentang din dan Islam. Allah tidak memperkenalkan dulu tentang din dan Islam, tapi Allah yang memperkenalkan adalah Iqra dulu. Iqra, kemudian turun lagi di surah Muzammil Mudasir yang urutan turunnya adalah surah ketiga dan keempat. Allah mengajarkan kita untuk bangun dulu dari tidur. Bangun dulu. Karena kapan kita langsung loncat misal ke pembahasan tentang tatanan kehidupan seperti itu, yang jadinya nanti kita hanya mimpi belaka begitu. Kita yang bermimpi belaka ini tuh, sehingga nanti pas ketemu dengan realita yang semestinya, ya kita akan menjalani hidup kita dengan keputusasaan. Kayak bukan menerima apa adanya, tapi ya sudah.
putus asa di situ, sehingga nanti peran-peran yang disediakan oleh semesta yang selayaknya bisa kita tangkap, kita akan terputus dengan itu semua. Selayaknya sebuah nama surat tentang hidangan, Al-Maidah. Di situ bisa kita lihat bahwa Allah menyediakan fasilitas hidangan dengan alam semesta ini. Lihatlah peranmu di sana. Itu yang saya lihat juga di situ. Kemudian saya tarik ke diri saya sendiri bahwa di tempat lain ada yang menyebut saya sebagai pemain futsal, ada yang menyebut saya sebagai pemain bola. Kemudian di tempat itu ada yang mengenal saya sebagai teman sharing. Di rumah saya ada yang mengenal saya sebagai seorang kakak, ada yang mengenal saya sebagai seorang adik, ada yang mengenal saya sebagai seorang anak. Kemudian dengan peran-peran yang kita sadari itu, kita tidak akan rancuh dalam berpikir tentang siapa diri kita sendiri. Karena alam semesta, semesta besar ini sudah menyediakan fasilitasnya, tinggal kita saja yang eh, memantaskan diri kita sewajarnya. Dengan kata kunci lain, kemarin saya juga sempat terjebak ke Pak Wayan tentang melihat sesuatu berlebihan. Misal contoh dalam perspektif Islam, ada takwa dan kefasikan. Nah, saya melihat takwa ini melampaui kadar yang semestinya. Begitupun dengan kefasikan. Nah, akhirnya ada orang yang menjabarkan tentang takwa itu. Saya ikuti tanpa melihat ada yang salah dari dia. Akhirnya saya terjerumus. Seharusnya cahaya yang menerangi saya akhirnya membakar saya. Akhirnya terjadilah seperti fanatisme, tirani mayoritas. Kemudian tentang kefasikan atau hal-hal yang buruk. Saya terlalu merendahkan hingga akhirnya saya tidak menyadari diri saya terjerumus dalam sana. Nah, yang saya dapatkan juga dari perjalanan saya sejauh ini, dan saya akan tetap menjadi orang yang tidak tahu sama sekali, adalah bagaimana melihat sesuatu itu sewajarnya. Karena Tuhan pun menciptakan sesuatu sesuai kadarnya. Dia tidak pernah melebihkan. Kita belajar juga dari perputaran, eh, misal seperti galaksi, perputaran rotasi bulan, dia tidak pernah lewat batasnya. Cacing pun tidak pernah berenang di laut. Burung pun tidak pernah eh, menjadi pemburu seperti singa. Dia memainkan perannya dengan sangat sempurna. Hingga akhirnya pada tahap ini saya sedikit-sedikit menemukan eh, arti tentang siapa saya sebenarnya. Dengan cara saya bangun dari tidur yang panjang itu sendiri. Jadi mungkin itu saya yang bisa saya sharingkan Pak Oyang, dan kembali lagi apa yang saya sharingkan itu merupakan wadah yang sangat kosong yang saya harap bisa diisi dengan cahaya-cahaya yang lain itu. Mungkin itu dari saya, Pak Oyang. Salam. Terima kasih, Mas Nopel. Ini apa namanya, di level usia yang sangat muda bagi saya, gitu. Ini adalah pemahaman yang cukup matang, cukup dewasa di dalam kesadaran jiwa. Karena memang tidak mudah untuk mencapai hal seperti itu di tengah terus-menerus dibombardir oleh pengetahuan-pengetahuan yang mengungkung dalam keterbatasan. Jadi persis seperti yang sering diajarkan di Islam, gitu, bahwa al-insan siri wa ana siruhu, man arafah nafsahu faqad arafah robahu. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya, karena rahasia manusia adalah rahasia Tuhan itu sendiri, yang kalau bisa dibaca dengan teliti, bisa ikra, membaca diri sendiri, maka hanya dengan membaca diri sendiri kita akan mengenali alam semesta. Ketika kita mengenali jiwa di dalam alam semesta kecil kita akan mengenali bagaimana jiwa di alam semesta ini memainkan berbagai jiwa-jiwa di kehidupan ini dengan berbagai ciptaannya. Seperti yang disampaikan tadi, ada cacing, ada burung, ada apapun sedang memain-mainkan cerita-cerita kehidupannya. Ya, sehingga kalau orang sudah bisa melihat kehidupan ini sebagai cerita-cerita yang memuat berbagai pengetahuan yang tersirat dalam berbagai ciptaan untuk dibaca, untuk ikra, maka disitulah dia akan melihat kehidupan ini penuh dengan hamparan makanan. Bukan saja makanan yang disajikan untuk tubuh, juga makanan berupa pengetahuan yang dihidangkan dalam berbagai cerita-cerita kehidupan. Karena kita tahu, semua makanan yang kita makan di kehidupan ini rata-rata punya kulit.
Mau makan buah ada kulitnya, buah pisang, buah durian, buah apapun ada kulitnya. Mau makan ikan ada sisiknya yang harus kita lepaskan. Ya, mau makan padi ada sekamnya yang harus kita lepaskan. Itulah makanan-makanan yang disajikan di kehidupan ini oleh Sang Pencipta yang harus dilepaskan kulit-kulitnya. Begitu kita ingin memakan pengetahuan yang tersimpan dalam cerita-cerita kehidupan ini, kita pun harus mengupas kulit-kulit cerita kehidupan ini dan mengambil sari-sari maknanya. Inilah kelebihan manusia yang mau ikro, mau membaca semua itu, mau melihat apa yang tak terlihat. Ya, tak terlihat pada hidangan-hidangan yang nyata ini. Kemudian dalam segala pengalaman rasa suka duka, ya, berbagai pengalaman suka duka, ia yang telah tercerahkan akan melihat semua pengalaman suka duka itu hanya sebagai cinta, persis seperti lagu yang dinyanyikan oleh Panji itu. Rindu adalah perjalanan, yang gitu. Oh, yang tadi lagunya lain. Jiwaku sekuntum bunga kemboja diterpa angin. Ya, jadi ceritanya adalah hidup kita itu, jiwa kita itu bagaikan bunga kamboja yang diterpa angin, dicerca hujan dan sebagainya. Jadi hidup kita penuh dengan pengalaman suka duka. Tapi mereka yang sadar akan melihatnya sebagai cinta. Sebagai cinta yang memahami, ya gitu rasanya seperti itu. Jadi membuat kita paham akan kehidupan ini sebagai cinta kiriman Tuhan untuk menumbuhkan kesadaran kita sebagai jiwa. Nah, jadi terima kasih Mas Topel, apa yang sudah direnungkan tadi, disimpulkan tadi itu sudah benar-benar menandakan ciri-ciri kedewasaan yang terus bertumbuh di dalam gitu. Semakin banyak kita belajar, kita memang akan semakin tahu bahwa kita tidak tahu banyak. Ya, inilah ciri-ciri kita akan terus merasa diri kita semakin rendah hati di hadapan semesta yang tak terbatas ini. Di situ kita akan mendapatkan rahasia yang lebih luas lagi dengan keterbukaan itu. Maka selalu di Islam sudah diajak, jangan kafir, jangan tertutup, karena wadah yang tertutup tidak akan mendapatkan apapun. Buah yang tertutup, terbungkus, tercover, tidak akan bisa diambil. Ya, umbi-umbian yang terkubur, ya, kalau terkubur umbi-umbiannya tidak akan bisa dinikmati. Jadi, mari sama-sama kita membuka hati untuk ke depan terus-menerus belajar, menambah pengetahuan-pengetahuan kita dari manapun sumbernya. Karena memang pertama pengetahuan akan diwahyukan. Di luar diwahyukan, tetapi di dalam diri sebenarnya pengetahuan dialirkan melalui ruhani kita, hati nurani kita, Nur Muhammad, Nurullah, ya, kepada batin kita, untuk kemudian mencerahkan pikiran sadar kita, yang kemudian kita catat menjadi kitab suci, lalu kita amalkan menjadi ayat-ayat yang kita hayati di kehidupan ini. Ya, kira-kira seperti itu. Sama seperti di Hindu, wahyunya disebut dengan seruti, kemudian seruti yang mengalir diwahyukan itu diomongin, kemudian dicatat, menjadilah kitab yang disebut semerti. Ya, sederhananya, semerti itu mungkin smart, gitu, dengan kecerdasan dicatat, kemudian jadi seruti semerti sila, dia menjadi moralitas, tata susila. Kemudian menjadi aturan-aturan yang kita terapkan, menjadi acara di kehidupan kita. Ini sama, mau di Islam, mau di Hindu, mau dimanapun, sebenarnya konsepnya sama. Ya, hanya berbeda nama sebagaimana disebutkan oleh Mas Topel. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Topel, terima kasih Mbak Nur untuk ininya, untuk apa namanya, apa feedbacknya. Ya, terima kasih ya. Tampaknya kita udah melampaui ini, malah hampir 2 jam. Ya. Iya, Pak.